acara teman-teman, mari kita beribadah dengan lagu Yesus Pokok. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Bukan Sembarang Pekerja. Kau
percayakanlah aku, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Si setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Silakan langsung. Shalom adik-adik, selamat sore. Kembali berjumpa dengan Lucy Yuli. Adik-adik sudah memuji Tuhan tadi kan? Wah, senang sekali ya kita datang berkumpul bersama-sama. Walaupun di rumah, tapi kita tetap bersuka cita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, tentunya semua sudah siap ya. Tapi sebelumnya Lucy mau berdoa dulu. Adik-adik juga lipat tangan dan tutup mata ya. Tidak ada lagi yang goyang-goyang. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Cerita kita hari ini tentang janji Tuhan kepada Abram. Nah, kita akan dengarkan cerita Lose ya. Nah, adik-adik, siapa yang pernah ke pantai? Di pantai itu ada apa ya?
Tentunya ada air laut dan pasir. Siapa yang suka main pasir? Tentunya semua suka kan? Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat, pasir itu banyak atau sedikit? Coba kalau kita ambil pasir di dalam tangan kita, apakah adik-adik bisa menghitung pasir di dalam tangan adik-adik? Pasti tidak bisa, karena pasir itu banyak sekali dan tidak bisa dihitung. Nah, adik-adik, ada yang pernah melihat ke langit pada malam hari? Apa adik-adik yang lihat? Tentu ada bintang kan? Adik-adik, siapa yang pernah mencoba menghitung bintang di langit? Tentu adik-adik tidak bisa hitung juga, karena saking banyaknya sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Nah, hari ini janji Tuhan kepada Abraham, Bapak Abraham akan mempunyai keturunan yang banyak sekali. Seperti apa? Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, adik-adik, ketika Bapak Abraham hidup bersama istrinya, umur Bapak Abraham semakin hari semakin bertambah. Nah, adik-adik, Tuhan janjikan bahwa Bapak Abraham akan memiliki keturunan. Tetapi di umur yang sudah tua ini, Sarah ini belum hamil juga. Sedangkan Sarah harus hamil dan harus mempunyai anak, baru bisa dikatakan mempunyai keturunan. Nah, adik-adik, Abraham mulai khawatir. Lalu ketika suatu malam Tuhan berfirman kepada Abraham, "Nah, coba kamu pandang bintang di langit. Coba kamu hitung. Bisakah kamu menghitung bintang di langit?" Pasti tidak bisa, karena sangat banyaknya bintang di langit. Nah, adik-adik, lalu Bapak Abraham termenung. Apa yang Bapak Abraham renungkan? Oh, benar, saya percayakan apa yang Tuhan janjikan pada saya. Tuhan janjikan keturunan. Bapak Abraham akan mempunyai seperti bintang di langit. Nah, seiring berjalannya waktu, Sarai juga mulai gelisah. Kapan janji Tuhan akan digenapi? Saya ini belum hamil juga. Saya belum bisa memberikan keturunan kepada Bapak Abraham. Bagaimana mungkin keturunan Bapak Abraham akan banyak? Lalu dia berpikir, bagaimana ya supaya bisa memberikan keturunan? Nah, adik-adik, pada waktu itu adat istiadat di tempat tinggal Bapak Abraham, kalau istri seorang suami tidak dapat melahirkan, akan diambil seorang hamba yang tinggal di antara mereka, akan menjadi istri untuk Bapak Abraham. Dari hamba ini akan mempunyai keturunan dan akan diberikan kepada Bapak Abraham. Nah, adik-adik, disitulah Bapak Abraham mempunyai seorang hamba. Lalu Sarai memanggil hamba tersebut, "Kamu akan memberi keturunan pada Bapak Abraham." Nah, hamba dari Ibu Sarai ini adalah namanya Hagar. Dari Hagar dia mempunyai keturunan. Sehingga ketika Hagar tahu dia mengandung, nah adik-adik, sifat yang tadinya seorang hamba, dia langsung merasa sombong. Dia merasa bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham. Langsung mereka tinggi hati
dia melihat tuannya itu tidak bisa memberi keturunan dan hanya dia saja yang bisa. Nah, adik-adik, lalu dia memandang kepada Sarai. Lalu istri Abram sangat tidak senang oleh sikap Hagar. Lalu istri Abram mulai menindas dia. Dia suruh bekerja, tiada henti. Dia seperti seorang tidak dianggap lagi. Lalu si Hagar ini mulai bekerja terus-menerus hingga sedih karena tuannya ini memperlakukan dia dengan sangat buruk, sangat kejam. Lalu dia berpikir, ya ingin lari saja, ya ingin meninggalkan tuannya. Hagar dengan keputusan yang bulat, dia lari adik-adik. Dia lari meninggalkan Abram dan Sarai. Dia pergi ke kampung halamannya di tanah Mesir. Dia berjalan di dalam keadaan hamil besar adik-adik, dan ia melewati padang gurun. Ketika dia sedang berjalan, karena begitu panasnya terik matahari, begitu menyengat, dia sangat kecapean. Lalu Hagar singgah di sebuah sumur. Dia duduk dan termenung. Aduh, kenapa ya saya harus diperlakukan seperti itu? Kenapa saya harus ditindas seperti itu? Nah, tiba-tiba Tuhan mengutus seorang malaikat pada Hagar. Lalu utusan Tuhan itu berbicara kepada Hagar. Apa yang kamu lakukan di sini, Hagar? Hagar menjawab, saya lari dari rumah Tuhan saya karena saya diperlakukan dengan buruk. Kata malaikat itu lagi, kamu jangan bersedih lagi. Sekarang kamu kembalilah kepada tuanmu itu. Sementara itu Hagar yang lagi mengandung dan perutnya yang begitu besar berpikir, ya inilah mungkin jawaban dari Tuhan. Tuhan sudah mendengar doa saya. Langsung Hagar, dia langsung bergegas kembali ke rumah Bapak Abram dengan segera. Nah, adik-adik, ketika dia tinggal kembali bersama Bapak Abram dan keluarganya, nah adik-adik, melahirkanlah Hagar. Dari anak itulah Hagar menamakan dia, namanya Ismail. Nah adik-adik, Hagar sangat bersukacita. Tapi apakah itu jawaban Tuhan tentang keturunan dari Bapak Abram? Akan mempunyai keturunan? Tentu bukan adik-adik. Tuhan menjanjikan kepada Abram bahwa dia akan memberikan keturunan seperti bintang di langit. Nah, dari itu semuanya adik-adik kita dapat lihat bahwa dari cerita ini kita bisa belajar bahwa janji Tuhan akan tepat pada waktunya digenapi. Tuhan berjanji sama kita, yaitu janji tentang keselamatan dan janji diberi kesembuhan kalau kita sakit. Janji ditemani saat takut. Nah, apalagi adik-adik, saat dijanjikan untuk dilindungi, diberikan penghiburan ketika kita sedih, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, adik-adik, kita harus bersabar. Pasti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang adik-adik sampaikan. Tuhan pasti akan menjawab permasalahan yang adik-adik sampaikan, seperti jawaban dari Bapak Abram ini. Nah, ketika Tuhan berjanji akan menggenapi, pasti akan digenapi. Jadi adik-adik harus belajar bersabar. Jangan mengambil tindakan seperti Sarai yang tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Nah, adik-adik,
ketika doa kita belum ada jawaban, terus kita harus terus berdoa, terus tekun membaca firman Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Dan marilah kita mendekatkan diri juga kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kita akan ambil di dalam, kita lihat Alkitab kita ya. Kita akan ambil di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Sudah dapat? Kita akan baca sama-sama ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, ingatlah adik-adik bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, sampai di sini cerita kita dulu ya. Tapi sebelumnya Lose akan berdoa. Kita tutup cerita kita hari ini dengan doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami di dalam renungan cerita firman Tuhan kami pada sore hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap cerita yang kami dengarkan. Tuhan akan memberikan kami kesabaran, Tuhan akan menjadikan kami anak yang baik dan terus tekun di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.